Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu kali ini? Setelah mungkin kemarin kita sempat mendengarkan banyak video, kali ini saya kembali hadir di telinga kamu, di kuping kamu terutama, untuk memberikan inspirasi kembali yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Kehidupan adalah sebuah hal yang kayaknya nggak bisa lepas dari yang namanya masalah ya teman-teman ya. Banyak sahabat pagar kehidupan yang secara langsung maupun tidak langsung, mereka memiliki masalah yang besar yang mereka pun ingin segera masalahnya terpecahkan. Nah bagi kamu yang saat ini memiliki permasalahan, gimana ya mas bro cara gue mencapai tujuan hidup gue? Terutama yang berhubungan dengan karir, ini adalah diskusi yang akan kita bahas kali ini, dan semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa membuat kamu menjadi terbantu ya, terutama menemukan jalan keluar dalam permasalahan keuangan kamu. Pertanyaan yang biasanya paling sering ditanyakan oleh sahabat pagar kehidupan kalau berhubungan dengan uang adalah begini, Mas bro, kira-kira usaha apa sih yang paling cocok untuk para pemula seandainya para pemula itu mau memulai usaha? Atau mungkin bahasa sederhananya pertanyaannya gini, gimana mas bro caranya gue supaya gue tuh bisa meraih tujuan dengan cara ala pagar kehidupan gitu. Cara yang tidak normal, unik, tapi berhasil. Ada nggak caranya? Jawabannya ada. Nah bagi kamu yang mungkin punya semangat 45 dalam berkarir, atau sedang menentukan karir, sedang ingin menentukan goal dari pekerjaan kamu, sekarang saya akan mengajarkan kepada kamu sebuah teknik yang biasa saya kerjakan dan saya lakukan, yang aneh tapi nyatanya membuat saya meraih apa yang saya targetkan atau yang ingin saya capai. Ya, cara itu saya beri nama dengan cara lupain aja deh. Waduh, caranya makin aneh aja nih mas bro. Bener, cara ini saya beri nama dengan nama lupain aja deh. Lah kok bisa mas bro? Maksudnya apa? Nah dengerin ya. Sekarang saya minta tolong dari depan kita udah mau praktek. Jadi bagi kamu yang sekarang mendengarkan saya minta tolong siapkan dirimu untuk praktek. Karena saya akan memberikan kepada kamu saat ini juga bahan untuk praktek yang bisa membuat kamu berubah insya Allah kalau kamu mau praktek ya. Jadi begini, kalau kamu sering mendengarkan video saya di Pagar Kehidupan, ada terutama video saya yang logonya kalau tidak salah apel emas ya. Di situ saya memberikan semacam inspirasi kepada kamu, motivasi kepada kamu mengenai bagaimana cara saya mencapai tujuan. Ada salah satu tujuan saya kalau kamu nonton video-video itu, salah satu tujuan saya pada waktu itu adalah membuat Pagar Kehidupan mencapai 10.000 subscriber pada saat bulan Desember. Nah ternyata faktanya bisa kamu lihat sendiri, alhamdulillahnya puji Tuhannya subscriber saya sewaktu membuat video ini sudah di atas 11.000. Jadi melampaui apa yang ingin saya capai. Nah banyak teman-teman saya bertanya, Mas bro, lu keren banget lu. Lu punya tujuan 10.000 subscriber di bulan Desember, tapi begitu Desember lu malah mencapai 12.000, lebih tinggi dari target lu. Caranya gimana sih? Kok bisa? Nah caranya begini, dengarkan baik-baik. Kebanyakan orang-orang di luar sana, termasuk juga mungkin kamu teman-teman, mereka melakukan cara yang salah, yang membuat kamu menjadi tidak bisa yang namanya mencapai tujuan. Cara yang salah maksudnya gimana mas bro? Ada satu rahasia besar yang bisa membuat kamu mencapai apapun yang kamu mau dalam pekerjaan, yang bisa membuat kamu mencapai goal kamu dengan cara yang mudah. Cara yang mudah? Emang ada mas bro? Ada. Cara itu yang disebut dengan menikmati proses. Betul. Kalau kita bekerja, kebanyakan teman-teman di sekitar saya, juga mungkin kamu, patokannya nomor satu apa? Cuman duit, cuman duit, cuman duit. Akibatnya, karena kamu patokannya cuman duit, percaya atau enggak, kamu tidak bisa menikmati proses. Nah, karena kamu tidak bisa menikmati proses, hasilnya pun nihil. Kalaupun ada hasilnya, tidak seperti apa yang kamu mau. Nah, teknik menikmati proses ini yang akan saya ajarkan kepada kamu, dan saya ingin kamu lakukan supaya kamu bisa mencapai goal kamu seperti apa yang kamu targetkan. Jadi begini teman-teman, saya paling kesel banget kalau ada orang tiba-tiba nanya kepada saya bilang begini, Mas bro, menjadi inspirator kehidupan di YouTube digaji berapa? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menunjukkan kualitas mental orang tersebut. Mental orang yang menanyakan gaji di depan muka adalah mental orang yang dia hanya mau bekerja kalau dibayar uang yang tinggi.
Nah, percaya atau enggak, yang membuat kamu menjadi stres berat dalam sebuah pekerjaan karena kamu memantau hidup kamu dari sekedar gaji. Ya. Nah, sekarang tanpa banyak berbahasa basi, sekarang saya ingin mengajarkan kamu sekarang juga sebuah teknik bagaimana cara saya bisa menikmati proses mencapai tujuan. Pertama, saya ingin kamu sekarang siapkan kertas kosong dan juga alat tulis. Mulai saat ini kalau kamu mendengarkan audio atau video saya, selalu sediakan kertas ataupun alat tulis ya. Karena kebanyakan mulai saat ini, kita akan praktek dan praktek. Sekarang saya minta tolong kamu sediakan alat tulis beserta kertas kosong di sebelah kamu, karena saya akan mengajarkan kepada kamu teknik saya mencapai goal dengan cara yang praktis dan juga tidak berat. Saya minta tolong kamu tuliskan satu aja sesuatu hal yang menjadi goal atau target kamu dalam hal karir. Misalnya nih, kamu pengen punya goal atau target dalam karir kamu mencapai profit sekian juta rupiah dalam waktu berapa bulan. Misalnya, realistis aja ya. Misalnya kamu sekarang gaji 3 juta per bulan. Kamu ingin mencapai penghasilan di bulan depan misalnya 4 juta rupiah. Nah, kalau saya ngomong begini, mungkin banyak di antara kamu pesimis. Aduh gila mas bro, kalau naik 1 juta rupiah kayaknya ketinggian deh buat gue. Nah, kalau kamu mengatakan demikian, kamu adalah orang yang mohon maaf, biasa menjadi orang yang terlalu logis. Padahal saya bilang berkali-kali di video saya, logika itu cenderung omong kosong. Semua hal yang berbau logika itu biasanya terbentuk karena keyakinan kamu sendiri, bukan karena logika itu sendiri. Termasuk juga dalam pencapaian karir. Kalau kamu menganggap bahwa kenaikan gaji atau kenaikan penghasilan 1 juta rupiah dalam setiap bulan adalah mustahil, maka menurut kamu itulah logisnya, itulah realistisnya. Akibatnya apa? Jadi kenyataan deh, kamu gak pernah naik gaji lebih dari 1 juta setiap bulannya. Nah sekarang, sebelum kamu menentukan goal kamu, saya minta tolong kamu taruh di otak kamu baik-baik. Bahwa logika itu sama dengan omong kosong. Artinya, logika itu akan terbentuk persis seperti apa yang kamu yakini. Kamu meyakini sesuatu hal, itulah batas logika kamu. Jadi pertama, saya minta tolong lebarkan dulu keyakinan kamu teman-teman. Saya juga pernah ngurusin orang loh, yang penghasilannya mungkin pas-pasan. Begitu saya suruh dia melakukan teknik ini, penghasilannya dengan izin Tuhan, alhamdulillah, naiknya lebih pesat daripada sebelumnya. Jadi yang pertama, sebelum kamu menentukan goal, perluas dulu keyakinan kamu, dengan mengatakan bahwa kalau dia bisa, gue juga bisa. Kamu katakan gitu sekarang. Kalau dia bisa, gue juga bisa. Titik. Setelah kamu mengatakan itu, sekarang juga kamu tulis goal kamu mengenai karir kamu. Misalnya saya kasih contoh, mengenai penghasilan. Anggap saja sekarang ceritanya penghasilan kamu 3 juta rupiah. Nah sekarang ceritanya kamu ingin mencapai penghasilan kamu di bulan depan 4 juta rupiah. Taruh itu, tulis itu di kertas dengan tulisan yang besar. Penghasilan bersih 4 juta rupiah bulan Januari. Misalnya. Taruh seperti itu. Nah setelah kamu menaruh goal atau target, kalau kamu udah nonton video saya yang bergambar apel emas, setelah kamu menentukan goal, saya suruh apa? Betul, kamu lakukan strategi yang tepat. Nah strategi ini teman-teman gak mungkin bisa muncul kalau kamu tidak menentukan goal yang jelas. Tentukan dulu goal yang jelas dengan cara saya tadi. Apa goal kamu, jangka waktunya kapan ingin tercapai. Ingat goalnya apa dan kapan kamu mau tercapai. Itu salah satu penulisan goal yang jelas. Seperti saya dulu ingin mencapai 10.000 subscriber sebelum bulan Desember. Itu contoh goal atau target yang jelas. Oke? Nah ketika kamu menentukan goal atau strategi yang jelas, di otak kamu akan muncul tuh strategi 1, strategi 2, strategi 3. Nah semua strategi yang muncul di otak kamu taruh juga di kertas sekarang juga. Nah sekarang saya minta tolong kamu pause dulu video ini, kamu tulis dulu strategi apapun yang keluar di kepala kamu, walaupun mungkin masih berantakan, nggak masalah. Kamu tulis strategi itu satu persatu di kertas sekarang, silahkan kamu pause dulu saat ini juga. Saya tungguin ya, silahkan.
Lah kok kamu diem pelanga-pelongo tuh? Jangan pelanga-pelongo, jangan diem. Kamu tulis tadi seperti yang saya suruh. Tulis strategi kamu apa berdasarkan semua ide yang keluar di otak kamu, apapun itu. Walaupun cuma satu nggak apa-apa, kamu tulis ya. Kamu tulis sekarang di kertas strategi apa yang keluar ketika kamu melihat goal yang kamu tulis tadi sendiri. Silakan tulis dulu, pause dulu. Saya tungguin. Nah sekarang, saya akan berasumsi bahwa kamu sudah menulis strategi kamu walaupun cuma satu. Nah kalau cuma dua hal tadi, kayaknya di video A yang gambarnya apel emas sudah jelas ya. Kali ini saya akan memberikan sebuah bumbu rahasianya. Betul, di sini bumbu rahasianya. Hal inilah yang akan membedakan video ini dengan video lain yang bergambar apel emas yang sudah saya buat dulu ya. Bumbu rahasia itu adalah dengan sebutan lupain aja. Betul, nama resepnya adalah bumbu rahasianya lupain aja deh. Maksudnya begini, kebanyakan orang kalau sudah menentukan goal dan sudah menulis strategi, biasanya mereka ngapain? Biasanya mereka bolak-balik ngelihat hasil kan. Ngelihat hasil, oh hari ini udah sampai mana ya? Besok buka lagi, aduh besok udah sampai mana ya? Profit gue berapa ya? Aduh nggak sampai profit gue pusing nih. Karena mereka terlalu sering melihat hasil, karena mereka terlalu sering memantau hasil, akibatnya apa? Stres. Nah, bumbu rahasia yang ingin saya bagikan kepada kamu ini adalah dengan cara jangan kamu pantau hasilnya sedikit pun sebelum tanggal jatuh tempo. Sekali lagi, resep bumbu rahasia ini adalah sederhana. Jangan kamu pantau hasilnya sedikit pun sebelum tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya kapan? Tanggal jatuh temponya adalah tanggal di mana kamu menentukan goal yang pertama tadi. Tadi di pertama saya minta tolong, kamu tentukan goal dengan menentukan apa goal kamu dan kapan kamu mau mencapainya kan? Nah sebelum tanggal kapan kamu mau mencapainya itu, kamu jangan pantau sedikit pun hasilnya. Kalau saya ngomong gini, biasanya banyak para orang-orang spesialis yang akan komplain, wah gila nih orang. Bro, hasil itu harus dipantau, nggak boleh nggak dipantau. Itu salah. Secara teori memang hasil harus dipantau, tapi prakteknya, faktanya, kalau lu terlalu sering mantau hasil, lu stres. Percaya atau nggak? Bener nggak? Coba sekarang saya tanya sama kamu. Bagi kamu yang sekarang punya usaha, bukankah yang membuat kamu jadi stres adalah karena kamu terlalu sering memantau hasil? Betul kan? Nah, oleh karena itu, sekarang juga kamu rubah caranya. Jangan kamu pantau hasilnya sebelum tanggal jatuh tempo. Yang harus kamu lakukan bukan memantau hasilnya, tapi nikmatilah prosesnya. Nikmatilah prosesnya, teman-teman. Apapun yang bisa kamu nikmati prosesnya, ditambah kamu tidak pantau hasilnya sebelum tanggal jatuh tempo, sama dengan keajaiban. Saya ulangi sekali lagi, apapun yang bisa kamu nikmati prosesnya, ditambah kamu tidak mantau hasilnya sedikit pun sebelum tanggal jatuh tempo, sama dengan keajaiban. Kalau kamu belum praktek, kamu pasti akan menganggap, ini omong kosong. Praktekin deh. Kamu pasti akan melihat perbedaannya sebelum kamu melakukan teknik ini dan sesudah kamu melakukan teknik ini. Hal yang akan terjadi yang bisa saya janjikan kepada kamu adalah pertama, kamu akan menjadi orang yang lebih tenang di dalam berusaha. Dan apakah kamu tahu teman-teman, kalau kamu tenang dalam berusaha, hasilnya pun akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kamu panik ataupun tidak tenang. Jadi hal pertama yang akan kamu rasakan kalau kamu melakukan teknik rahasia saya adalah pasti kamu lebih tenang karena kamu tidak memantau hasil sedikit pun. Yang kedua, kalau kamu menikmati proses, kamu akan mencapai hasil yang lebih tinggi karena kamu menikmati prosesnya. Sebuah diet tidak akan bisa berhasil kalau kamu tidak menikmati proses diet tersebut. Betul apa enggak? Sebuah percintaan tidak akan pernah bisa berhasil kalau kamu tidak menikmati proses percintaan tersebut. Termasuk dalam sebuah karir itu tidak akan bisa berkembang kalau kamu tidak menikmati proses perkembangannya. Itu rahasianya. Nah sekarang, tolong kamu taruh tangan kamu di dada kamu dan kamu berjanji sama saya. Kamu katakan gini keras-keras ya, tolong katakan sekarang juga di dalam hati kamu juga boleh deh. Kamu katakan begini, saya berjanji untuk tidak memantau hasilnya sedikit pun sebelum tanggal jatuh tempo. Dan saya berjanji untuk menikmati prosesnya.
tanpa mengeluh sedikit pun demi mencapai tujuan hidup saya. Itu aja. Saya minta tolong kamu berjanji 2 hal itu dan kamu laporkan lagi 1 bulan dari sekarang hasilnya gimana. Pasti akan ada perbedaan. Lakukan apa yang saya katakan ini, maka kamu pun bisa seperti saya mencapai goal atau target sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan biasanya kamu bisa mendapat bonus loh, sama seperti saya mentargetkan 10.000 subscriber sebelum Desember, sama Tuhan dikasih bonus jadi 12.000 subscriber pada saat bulan Desember. Itu namanya bonus. Nah, kamu ingin mendapatkan bonus juga sama seperti saya dalam karir? Caranya gampang. Lakukan apa yang saya katakan tadi secara fokus, secara telaten, dan tanpa mengeluh. Pasti ada hasilnya. Silakan praktek dan lihat hasilnya. Masih ada saya, sahabat kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.